Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kue talam bungkusna kuning, yang jawab salam moga-moga bisa kereneh maning. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ustadz Imam Sutrisno selaku Jami Al-Ihsan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Aam Sholihin selaku Ketua MUI Kecamatan Banjarsari yang kami hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadong barokah doanipun. Wabil akhos kepada seluruh para asatidz wal ustadah, para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa hormat kami yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis. Wabil akhos kepada Bapak Haji Ramli Mahmud SE selaku anggota DPRD Kabupaten Ciamis beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banjarsari. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Mujiono selaku Camat Kecamatan Banjarsari yang alhamdulillah hadir kanthi langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak dan Ramil atau yang mewakili dari sektor dan Koramil Kecamatan Banjarsari yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Ciulu. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu Bapak Edi Gusnadi S selaku Kuwu Desa Ciulu beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Oge, Bapak RW, sareng Bapak RT, moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Lukmanul Hakim selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamiah DKM Al-Ihsan. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang luar biasa. Warga Blok Lojok Kulon, Dusun Cikukang, Desa Ciulu yang semangat luar biasa. Makan pepaya dicampur tomat, makan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragam teranyar.
Mudah-mudahan panitia keluarga besar DKM Al Ihsan selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Ciulu, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim sedesa Ciulu yang kami hormati. Tak lupa kepada GP Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, rekan Denwatser, Garfa, Garda Fatayat, dan tidak lupa kepada keluarga besar Ibnu IPPNU Jamiah Maulid Simtudro Rebana yang kami banggakan. Tak lupa kepada Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Ciulu yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para aghnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur, rezeki nu barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Amin ya Rabb. Sadayana para jamaah yang nu kepanasan panon poe, senajan deleweran keringete sampai belobor celake, mudah-mudahan ikut ngeblobor dosane, ikut ngelobobor kabeh penyakite. Amin. Tambah sehat walafiat. Yang lagi sakit ilang sakite. Amin. Yang meriang ilang meriange. Amin. Sing wudunan ilang wudune. Amin. Nu lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma Amin. para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Kanjeng Nabi ndawuhaken bahwa sayati zamanun ta'allumul ilmi kajihati fi sabilillah. Akan datang satu masa di zaman akhir di mana ngaji, cari ilmu adalah kajihati fi sabilillah, berjuang di jalannya Gusti Allah. Saya lihat secara kacamata nafsu, paling enak setelah sholat duhur itu ikut sunnahnya Nabi, qoilulah, istirahat, leyeh-leyeh tidur. Lapan jenengan sadayana rawuh di dieu majelis bu, kepanasan duduk lemprakan, gak kebagian snack jajan. Kalau kacamata nafsu paling enakan mending goleran di rumah ya bu ya. Tapi ternyata panjenengan rawuh di sini yang pertama, memang nikmat hari ini dikasih terang panas, cuaca cerah, alhamdulillah. Cuman manusia nawae yang ternyata menurut ayat Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ia makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh, giliran dikasih hujan sareng panas katanya hujan poyan. Kalau bahasa Cilacap nyebutnya udan ketek ngilo. Padahal hujan panas kabeh nikmatna Gusti. Biasanya kalau setelah sholat duhur itu hujannya lumayan awet, betul tuh. Tapi alhamdulillah 3 hari ini dikasih terang, pasti panitia buat bahan gosipan nama masyarakat. Wah, blok Lojok Kulon Dusun Cikukang mantep banget dongane. Biasane udan hari ini terang, wah ke panitiane pake dukun pawang ngendi ge. Saumpama siang hari ini pun hujan, mesti panitia buat bahan gosipan nama masyarakat. Ya, Cikukang karunya pisan nanggap mumpuni larang-larang malah udan. Ketara ke panitiane lupa gak ngelempar sempak ke payon. Padahal hujan atau enggak hujan gak ada urusannya sama sempak ke panitia.
hujan ataupun terang kabeh rejeki saking ngarsane Gusti. Maka inilah kenapa orang ngaji itu ganjarannya paling gede. Soalnya orang ngaji itu godane kuat banget. Sampai-sampai setan pun bersumpah, diabadikan di ayat suci Al-Quran, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Du Gusti Allah nyong ge setan, nyong mumpuni. Bener, kok maknanya jadi beda ya? Du Gusti Allah, saya ini setan. Saya ini mumpuni setan. Baru kali ini ayah pengajian jamaah nyebut bunyainya mumpuni setan. Saya ulang ayatnya Quran. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Du Gusti Allah, saya bersumpah. Udah nggak pakai mumpuni, nggak pakai setan. Pleset-plesetin nama orang Cikukang. Ya Allah, saya bersumpah gara-gara makhluknya sampean yang namanya Adam, saya dikeluarkan dari sorga. Maka sampai kapanpun saya akan selalu menggoda manusia agar tergelincir, tidak lewat jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata Bu, dengan berbagai macam cara setan itu akan selalu menggoda kula panjenengan sadayana. Kenapa kok setan gak cari pekerjaan nyalon P3K? Apa ngurus MBG biar gak sibuk ngegodain manusia? Karena ternyata setan itu makhluk yang paling sadar diri. Setan itu sadar dia kelakuan apapun ujung-ujungnya manggon di neraka. Karena setan adalah makhluk paling sadar diri, dia akan manggon di dalam neraka, yang akhirnya setan selalu berusaha ngegoda kula panjenengan sadayana biar kita berbuat dosa tergelincir masuk neraka. Na'udzubillahi min. Makanya kalau ada pengajian begini nih, setannya ikut datang ke tengah-tengah jamaah. Tapi setan yang datang gak ikut ngaji, dia beli sosis bakar. Kalau ada orang ngaji begini nih, setannya datang ke tengah-tengah jamaah sengaja nyebarin tepung tisocana panjenengan sadayana. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasanengan. Tidak sampai situ doang Bu. Ternyata kalau ada orang ngaji begini, setannya nyebarin paku di tempat salikna panjenengan masing-masing. Itulah kenapa orang ngaji mesti rasane arep obah bain, polah mulu. Nu sampe ana diselonjorin gubet kanan, geol kiri, tekuk belakang, selonjorin deui. Yang jadi fitnah akhirnya sapa asam urat, encokna kumat. Padahal kegoda setan. Itulah kenapa orang ngaji mesti ganjarannya gede. Makanya kalau ngaji sama kiai saha, jangan suka ngebandingin. Hari ini ngaji di HP kan malah lebih gampang. Sekarang tinggal milih kiai yang dikehendaki, tinggal ketik wae nama kiainya. Gus Baha, Gus Kausar, Buya Yahya. Langsung ketik wae Gus Kausar, Gus Yusuf Tegal Rejo Magelang. Ketik Bah Kiai Halwani Anawawi Berjan, tinggal ketik nama kiai yang dikehendaki. Malah ngaji di HP sekarang lebih gampang, gak usah ngamplopin ustadznya. Tapi saya harap kalau sudah ngaji di HP, jenengan jangan nyepelein nama ustadz kampung sendiri. Dume udah nanggap mumpuni, giliran ngaji sama Pak Kiai Imam Sutrisno. Mana iya? Tipengker.
lagi ngurusin snack pakai Imam Sutrisno. Ketua MUI dateng. Oh, ketua MUI desa Bapak Kiai Sahaya buku pakai Haji Aam Solihin. Giliran ngajama pakai Aam jenengan banding-bandingin. Ngajama Ustadz Aam ngantuki pisan yakin sumpah. Abi ya kalau ngajama Ustadz Aam ya Allah rasanya meripat gitu lapukannya kayak bobot 5,5 kilo. Rasanya arepan merem deh kayak rasanya kayak bobote gue kayak sekreditan motor NMAX. Beda ngajama mumpuni kan dar-der-dor ya beda. Jenengan ngajama Ustadz Aam gede-gede neng ngamplopin seket. Ya jelas beda makai panggung tapi saya harap jenengan gak usah ngefan ke saya malah. Kenapa gak usah ngefan nama saya? Ini kan kiai bungkusan. Coba ini saya naik gasik jam 2. Berarti nanti selesai ngaji jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Masya Allah. Naik jam 2 turun jam 5. Berarti sholat asarnya 5:30. Masya Allah. Jebule orang Cikukang geragas. Naik jam 2 turun jam 5. Makanya pantes saya ini kiai bungkusan. Coba ngaji dari jam 2 sampai jam 5. Apa yang gak kayak pematang sawah tuh. Lempeng bu. Ngaji 3 jam makanya dibungkus oleh panitia biar ngajinya menarik. Tulisannya aja pengajian akbar, pengajian umum. Jadi orang umum bisa datang semua. Jangankan yang NU, yang Muhammadiyah boleh datang. Jangankan NU Muhammadiyah, jangankan yang sholat, yang gak sholat juga boleh datang. Ini dikara yang jilbaban sholat kabeh durung mesti. Maaf dina ayeuna Bapak Ibu ternyata urang nu ganjarana seueur sama urang yang dosana seueur jalan bareng kelihatan sarua. Bukti nyata nu sholat jilbaban yang gak sholat juga jilbaban. Yang ahli baca Quran pasti jilbaban, yang ahli nyinyir suka ngegosip ya jilbaban. Yang zikir pasti jilbaban, yang nyinyir juga jilbaban. Wanita solehah pasti jilbaban, wanita yang gatel sama suami orang juga. Ya Allah bentar. Jangan ngeprokin saha. Ibu-ibu salihah hatinya ngebatin, ya Allah mumpuni. Saya wanita baik-baik jilbabnya kok disamain sama wanita gatel. Berarti jilbab saya sia-sia dong, ora Yusartina. Ibaratnya begini. Siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepang na cuaca cerah itu terang glentrang. Terang naon? Terang naon? Terang glentrang. Siang hari langit biru cuaca cerah, jenengan naik sepeda motor, lampu di sepeda motor pas dipakai siang hari kan lampunya nggak penting-penting amat. Ngapain nyalain lampu orang terang padang gelentang? Nggak usah nyalain lampu. Tapi walaupun lampu di sepeda motor dipakai siang hari nggak penting-penting amat. Yang gak usah kecil hati, nggak usah lampunya diperutulin. Kenapa nggak harus diperutulin? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu di sepeda motor akan kelihatan. Ternyata buat nerangin jalan. Sama kayak ganjaran kita, pahala yang kita kumpulin dari pahala sholat jamaah, baca Quran, puasa Ramadan, puasa Rojab, puasa Sya'ban,
Sampai amalan-amalan baik yang kita laksanakan, pertama pahalanya nggak kelihatan. Yang kedua, pahalanya nggak bisa ditukerin oleh nikmat dunia hari ini. Nyatanya itu ganjaran yang kita kumpulin nggak bisa buat nyalon P3K, nggak bisa buat bayarin kredit motor Scoopy. Tapi walaupun ganjaran yang kita kumpulin nggak kelihatan dan nggak tahu tujuannya buat apa, nggak usah kecil hati. Kan senja kehidupan akan datang. Apa itu senja kehidupan? Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur walaupun cuma sesaat. Kalau udah mati tuh nggak disangka-sangka, nggak dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan, mumpuni paneri, bisa? Oh, atau saya paneri jenengan duluan, mangga? Kan udah saya balik tadi. Kalau senja kehidupan udah datang, ternyata disitulah ganjaran kita akan jadi penerang di kuburan. Maka sampai Imam Al-Ghazali bilang begini, seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Apa maksudnya Imam Al-Ghazali? Seenak-enaknya malam adalah malam pertamanya pengantin baru di dalam kamar. Satu malam suntuk di malam kamar rasanya cuma sebentar, karena dihiasi kesenangan. Jadi walaupun semalaman suntuk, rasa cuma sebentar. Orang saya udah pernah nyicipin. Seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam oge malam pertama. Tapi malam pertamanya mayit di dalam kuburan. Peteng dedet gelap, gak ada koncong, gak ada batur. Cahaya batur. Disitulah batur nakula panjenengan sadayana, penerang waktu kita hidup di dunia ini adalah amal soleh yang kita kerjakan kanggo penerang, kanggo batur nang alam barzah. Mulane ngaji sama kiai saha wae, jangan ngebanding-bandingin. Justru antara saya sama Kiai Aam, Kiai Panggung sama Kiai Kampung, derajatnya lebih mulia Kiai Kampung ketimbang Kiai Panggung. Kenapa? Kiai Kampung itu tombak utama di masyarakat. Walaupun gajian Pak DPR, Kaji Rusli, Ramli, Dadung sapi. Udah sering ketemu ya Pak Dewan, alhamdulillah. Pak DPR, Pak Camat yang mana Pak Camat? Oh Pak Camat. Oh pindah dari Lakbok, pindah ke sini. Udah berapa tahun ini Pak di Banjarsari? Baru 4 bulan. Pantesan lagi semangat-semangatnya ngaji. Panas-panas begini dilakoni. Hatur nuhun Pak Camat. Ini kalau ngajinya sampai jam 5 sore aman? Saya takon camate. Orang semelu ikut campur, melu bayari orang ikut campur. Pak Camat ini aman kalau ngajinya sampai jam 5 sore? Masya Allah. Ternyata Pak Camat ngebelain masyarakatnya, nggak ngebela saya ternyata. Oke. Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Oh Pak Kuwu menikah alhamdulillah. Sudah berapa periode Pak Kuwu? Oh baru 1. Pantesan senyumnya memang belum balik modal ini mah. Karunya pisan. Moga-moga berkah gajinya Pak Lurah, amin Allahumma. Ini Pak, Pak Kuwu juga Pak, tapi tetangga desa. Tadi maaf ya Pak belum disebut. Ya soalnya panitianya kayaknya belum terjun ke lapangan. Jadi tadinya itu cuman sekedar secara global. Mohon maaf Pak Kuwu Sindang Sari. Bapak siapa? Asmana? Asmina? Darusan. Ahli baca Quran ini mah. Oh Darusman. Hapunten Pak Kuwu Darusman. Ngucincinya sekeong-keong ya Allah.
Pak Kiai, Pak Dewan, Pak Camat, Pak Kuwu, ini Kuwu Sindang Sari saya yakin cincinnya ayah isinya. Itu kalau buat nyetop bisnya langsung berhenti. Berarti kan ayah isinya. Bentar, ngajinya lanjut ya Bu ya. Sampai jam 5 sore ya Bu ya. Masya Allah, berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah, di dia ayah Kiai ceramah 3 jam ayah. Ayah. Ajengan saha eta ngaji 3 jam. Saha? Nyong. Mumpuni. Ngaji 3 jam. Ya Allah, eta ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah. Kiai kampung itu tombak utama di masyarakat. Saya dengan berani dan bangga ngucap Kiai kampung adalah tombak utama di masyarakat. Nyatanya kita bisa baca Quran lantaran Ustadz kampung. Kenal huruf hijaiyah karena Kiai kampung. Tahu urutannya sholat sebab Kiai kampung. Tahu urutannya wudhu sebab Kiai kampung. Betul? Itu yang menjadikan Kiai kampung punya titel Asyhadur Ruh. Sekali berdoa, doanya paling caket, paling deket sama Gusti Allah. Kenapa? Karena Kiai kampung mucal ngaji, mulang ngaji, gak ada rasa pamrih. Pamrih Kiai kampung cuman hiji. Yang terpenting masjidnya tetap kanggo sholat jamaah, masyarakat tetap ngaji rutinan dengan istiqomah, anak-anak di pedesaan tetap ngaji di TPQ dan madrasah. Itu doang. Itu wungkul pamrina Kiai kampung. Maka yang menyebabkan Kiai kampung sekali berdoa asyhadur ruh paling dekat dengan Gusti Allah karena tidak ada rasa pamrih. Tanya tuh sama Kiai Aam, mucal ngaji gak kepingin terkenal, gak kepingin viral, gak kepingin diliput YouTube, gak kepingin FYP di TikTok. Kiai kampung mulang ngaji gak ada rasa pamrih. Tanya sama Kiai Aam, gak kepingin naik mobil Pajero sebab tengah gaduhan. Bukan ngece nih, bukan lagi ngejek, enggak. Justru karena Kiai kampung menghindari hingar-bingar dunia. Tidak pernah Kiai kampung rebutan jabatan. Enggak ada Kiai kampung rebutan tambang. Walaupun kemarin sempat pejabat NU yang di atas ketiup angin, enggak apa-apa. Tapi kita yang di masyarakat NU cilik-cilikan apa bahasa sini? Alit-alitan, letik-letikan. Kita NU yang di bawah nggak usah panjenengan ikut bingung. Justru dengan adanya kemarin NU yang di atas sempat ketiup angin. Mari kita jadikan kiai-kiai kampung role model kita. Kita jadikan ustadz kampung itu idola kita. Sebab apa? Ustadz kampung itu masya Allah berjuangnya luar biasa. Tombak utama di masyarakat itu yang menjadikan Kiai kampung sekali berdoa, doanya paling dekat sama Tuhan. Antara saya sama Kiai Aam, amplopnya gedean amplop saya. Tapi masalah ampuhna doa, lebih ampuh doanya Kiai Aam ketimbang doana mumpuni. Tepuk tangan heula. Betuan dadak diperintah keprok barangan kayak gue. Kenapa lebih ampuh doanya Kiai Aam? Karena mumpuni doa nggak terlalu ampuh. Sebab ini biwirna mumpuni kalau ceramah masih mengharapkan amplop. Iya yang menjadikan biwir saya. Kalau berdoa nggak ampuh, maka kita doakan kiai-kiai kampung, guru-guru kita diberikan sehat panjang yuswa, yuswanu manfaat nu barokah. Kita keluberan berkah ilmuna. Selamat beja dunia akhirat. Pemanasan ibu bapak. Maka iya di awal akan ada informasi penggalangan dana. Yang ternyata penggalangan dana iya akan ditasyarufkan untuk kemaslahatan Masjid Jami Al Ihsan. Karena walaupun jamaahnya banyak, seurnya luar biasa, bahkan saya pernah dengar dari panitia sini Masjid Jami Al Ihsan, walaupun lokasinya berada di Celekobekan, bahasa Jawanya Celekobekan,
Tapi saya dengar setiap sholat 5 waktu, jamaahnya full, bek mentelep sampai di luar. Tapi ternyata di luar wungkul nggak masuk sekalian. Saya lihat iya jendela nawa ini Bu, jadi pantas kalau akan ada penggalangan dana untuk kemaslahatan masjid. Saya tanya dulu sama yang di atas sana, Bu, assalamualaikum. Masya Allah, rasanya kayak di stadion bola ya Bu ya. Jenengan yang di atas malah, jadi walaupun saya yang di panggungnya di atas jenengan. Sampai belakang sana, halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Gak kebagian snack, makanya patungan. Yang gak kebagian snack tetap rezekina nu barokah. Hapunten karena iya panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Yang hadir ini kurang lebih sekitar 3.250 setengah. Jadi wajar saja kalau ada yang gak kebagian snack. Hapunten nu ikhlas ya Bu ya. Amin insyaallah. Yang depan sini assalamualaikum. Bu, punten-punten kalau panjenengan mau diajak sodakoh kira-kira ikhlas ente? Masya Allah. Emang dari rumah sangu cicis? Alhamdulillah. Disanguin sama bapak apa sangu sorangan? Sangu sorangan. Gimana nggak sangu sorangan, orang jenengan yang megang duitnya. Jadi sangu sorangan, diajak sodako. Nanti 1 kotak infak naik dulu ke panggung. Akan saya mulai dari mumpuni punten kotak infaknya. Ini asistennya saya. Walaupun asistennya nyong sing nyempluna duit, tadi kan duitnya nyong. Yang lain jangan muter dulu, bentar. Yang lain jangan muter dulu. Kan harus persiapan dulu. Nah ini sudah dimulai dari saya. Kenapa harus dari saya dulu? Masa tukang ceramah gak ikut sodako? Nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar gak bisa ngelakoni, malah repot tuh. Bentar, yang lain jangan muter dulu kotak infaknya. Akan saya arahkan. Ini sudah dimulai dari saya. Pak DPR ngerogoh. Saya yakin Pak Kaji Ramli udah berapa periode Pak DPR? Kayaknya udah 4 kali deh. Dewan baru 1, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah kepemimpinannya Allahumma Amin. Mbak Camat juga, Mbak Camat sangu cicis. Disanguin istri. Apa sangu sorangan? Oh berarti Pak Camat duda. Oh beda tempat katanya. Ini sudah dimulai dari panggung. Ibu-ibu persiapan dulu ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu sarutangin, mangga-mangga. Akan saya arahkan. Silahkan rogolah duit nu paling sae. Duit sae bukan nu berem, bukan nu hejo. Duit sae nyaeta duit yang mastatoktum, sesuai kemampuan. Sodako sae ente? Sae, tapi walaupun sodako sae harus sesuai kemampuan. Nukirana sugeh benghar. Sodako ya umum nawong benghar. Sepeda motornya PCX sama NMAX, gelangnya selengen sampai tekan kelek, cincinnya sekeong-keong, kalung panjang sampai puser. Masa sodako 2.000? Kan malu ama pusernya. 2.000 disolasi deh. Ya duit tetap duit, tapi mastatoktum, sesuai kemampuan. Tukang sadap gula aren ngasih sodako 10.000 itu paling sae menurut tukang sadap gula aren. Tapi walaupun 10.000 sae menurut tukang sadap gula aren, nggak sae menurut DPR. Ya buku sangu cicis buku. Masya Allah ikut senang hari ini.
Bu Kuwu, Bu Dewan, Ibu Nyai juga alhamdulillah karena nggak kebagian lokasi calik akhirnya naik ke atas. Punten ya Bu, tadi saya sudah menyiapkan, mangga kalau duduk bareng sama saya gitu, saya bilang ke Bu Kuwu, biar nanti kalau saya ceramah udah capek gantian. Nanti amplopnya saya bagi 2 Bu Kuwu. Bu Kuwu amplopnya saya isina. Uangnya utos dipegang Ibu. Silakan duitnya diangkat ke atas. Saya absen 5.000 lumayan. 5.000 lagi diangkat lagi. 10.000 alhamdulillah. 5.000 no digegem berarti 2.000. Tenan naon. Kan tadi perjanjian Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Uangnya udah diangkat. Udah tempelin ke bibir, bukan buat dikunyah, dilantarin doa. Ya Allah, lantaran sodakoh iya, moga-moga kita sekeluarga sehat walafiat. Lantaran sodakoh ini keluarga saya adem ayem tentrem, rezeki nu barokah, anak nu soleh soleha, karirna bagus, diguyup rukunin tetangga, artonya langsung dimasukin ke kotak infak. Yang punya hajat apa wae silakan dilantarkan doa, maka kalau ditasyarufkan untuk masjid sampai hari dina kiamat nanti maka akan ikut berdoa sesuai dengan hajat Anda yang Anda panjatkan siang hari ini. Begitu ya Bu ya. Mangga kotak infakna muter. Sekali lagi kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak untuk ditasyarufkan kangge kemaslahatan Masjid Jami Al Ihsan. Kotak infaknya mangga boleh muter sambil didoain bulan Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nabi Isra sebab ana pasulayan, langit karo bumi adu kamenangan, nanging langit ora wani karo bumi, merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Satu kine jeng Nabi
Nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jeng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salate dipun sudairfa Allahumma barik lana fi rajabah Allahumma barik lana fi rajabah wa syabana wa ballighna ramadana wa syabana wa ballighna ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Grup rebananya memang ngapunten saya stop karena yang di depan sound system niku yang geter nggak cuman dadanya, maaf sekopok-kopok, nah ikut geter semua. Ini cuaca lagi panasnya luar biasa. Yang pegang mic tolong sementara jangan ikut bunyi karena niki cuacanya panas dan saya menyadari suara saya itu serak-serak berserakan. Jadi kalau lagi cuaca panas begini suara saya udah cempreng banget begini. Jadi saya punten, mohon maaf walaupun gak ngiringi rebana saya sawer ini punten kangge grup rebananya. Ya sawang sulna ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Ya jadi disawer walaupun ini gak ditabuh tetap jenengan istirahat sambil ngaji saya sawer. Walaupun gak dimusikin gak masalah. Emang baca sholawat itu diiringi atau tidak diiringi alat rebana tidak mengurangi esensi orang baca sholawat. Ini kan biar ngajinya menarik jadi ada alat rebana. Cuma ini saya menyesuaikan. Cuacanya sawek panasnya luar biasa semrombong belum aya angin sama sekali. Jadi hapunten walaupun jenengan tidak nyambet gawe tetap saya sawer. Tenang nggak makan gaji buta enggak aman. Biar tambah semangat didoakan anak-anak kita, duriah-duriah kita dan seluruh anak-anak di Kecamatan Banjarsari jadi anak yang soleh-solehah. Min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Jadi anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhirat. Amin Allahumma. Allah berjanji in ahsantum li anfusikum. Orang yang nanem sae pasti panena juga sae Allahumma. Hari ini panjenengan sodakoh arupi cicis, nanti Allah mengembalikan ke jenengan gak bentuk cicis deh, tapi diganti oleh Allah bentuknya badan sehat, sehatnya walafiat, keluarga adem ayem tentrem, enteng lakoni ibadah, keluarganya diguyup rukunin tetangga. Itu namanya sodakoh kanggo nolak bala narik rizki, rizki yang membawa manfaat barokah Allahumma. Maka dari itu Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis arba'atun min kanzil jannah. Ternyata sorga punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpelnya perbendaharaan eta tabungan. Bahasa Jepangnya tabungan itu celengan. Celengan. Ternyata sorga punya 4 celengan. Apa itu celengan surga? Yang pertama ikhfa'us sodakoh. Saya ulang, celengan sorga nu kaping hiji ikhfa'us sodakoh. Tulis. Bawa buku ente. Astagfirullahaladzim. Kebiasaan. Bawa pulpen ente. Ya Allah ngaji bawa naon? HP. Pantesan story WhatsAppnya udah penuh gambarnya mumpuni. Pancen zaman sekarang gak ada orang gak pegang HP. Bayi lahir aja pegangnya HP. Mbah Putri ke hutan ke pekarangan aja bawanya HP. Bangun tidur mau tidur nyepenge HP. Ya mudah-mudahan HP-na nu manfaat barokah.
Yang gak bawa buku pulpen tenang naon, saya tidak ada niatan untuk ngajarin ceramain panjenengan, tapi niat kita saling mengingatkan. Nabi dawuh celengan sorga yang pertama ikhfa'us sodakoh, sodakoh diem-diem. Ikhfa'us sodakoh, sodakoh meneng-meneng. Ikhfa'us sodakoh, sodakoh cicing-cicing. Cicing-cicing wae. Sodako cicing-cicing wae. Kalau bahasa Indonesianya sodako diam-diam. Kalau ikhfa'us sodako cara bahasa Jawa sodako meneng-meneng. Lah nang kene sodako cicing-cicing. Sodako cicing-cicing. Memang dari sifatnya Allah salah satunya Al-Ghani, kita ada orang-orang yang memang dilebihkan hartanya. Dari sifat maha kaya rayanya Gusti Allah, diantara kita ada orang yang jadi wong sugih. Tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya, yang gak usah jadi tinggi hati, buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang haji berulang kali, umroh tiap tahun, gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar, gak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai swidak rolas, gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Tenang, DPR aman. Saya lihat kumisnya aja takut saya, Pak. Takut rontok semua kalau marah malah. Maaf ya, PDPR kaji rameli. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi gak enak banget ya Bu ya. Maafkan aku ya Pak Polisi. Cie AA Raka. Ayat tulisanna AA Raka. Gimana? Bujangan? Ora takon. Sama suami saya, gantengan suami saya lah. Sorry ya. Kalau tentara aman juga Pak tentara. Saya kasihan lihat jenengan. Saya baca dadanya sampean aja saya langsung respect. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Enggak saya sentil Pak, kasihan. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi lurah gak usah sombong Lur. Kenapa kita gak perlu sombong? Soalnya semakin kita kaya, semakin benghar, semakin sugih, semakin tahu wong sugih itu tanggung jawabnya gede. Siapa orang nang gak kepingin sugih? Jangankan jenengan, jangankan Pak Camat, Pak DPR, jangankan mumpuni, jangankan Pak Lurah. Orang yang sugih aja kepingin sugih tambah sugih maning. Cuma punten, sugih itu bukan kewajiban. Sugih itu cuman bonus. Saya ulang, sugih bukan kewajiban. Kewajiban kita adalah cari yang halal. Jadi punya suami gak perlu dituntut ganteng-ganteng amat, gak usah. Punya suami gak usah gantengnya kayak DPR Ramli, gak usah. Punya suami walaupun cilik, ireng, metekel. Gak cilik, ireng, metekel. Ingu bae ingu. Punya suami tuh yang penting sholat 5 waktunya lengkap, ama istri nggak main keplak, dan mau tolabul halal. Kan tadi udah saya kasih clue-nya, nggak wajib sugih, wajib cari yang halal. Tolabul ngilmi, nangar dewek banter salah. Walaupun punya suami cilik, hidung, metekel, ingu bae.
Yang penting sholat 5 waktunya lengkap, sama istri nggak main dan mau tolabul halal. Udah cukup punya suami begitu. Justru hari ini Bu, punya suami ganteng sedikit nyekel duit, alah keluar rumah malah tukmis. Tahu tukmis ente? Gampang demenan. Ketemu istri orang demen, ketemu istri temen demen. Itu namanya tukmis. Punten-punten maaf Bapak Ibu. Siapa orangnya nggak kepingin sugih? Pertanyaannya secara fikih sugih itu gimana? Konsep sugih secara Islam itu belanja harian kali 30 hari dalam sebulan, bandingkan dengan pendapatan hasil bulanan. Kalau pendapatan bulanan kok bisa untuk mencukupi kebutuhan harian, berarti itu termasuk kategori wong sugih. Contoh, buat bumbon dapur, lengah Jawa, gula Jawa, bramba micin uya, nyangoni bocah sekolah, setor listrik, arisan, go muslimatan, gawe seragam, kondangan, bayar wifi. Apal, kan sama-sama kita kebutuhan ibu rumah tangga mah. Satu hari jatah belanja ibu-ibu Cikukang. Jatah belanja ibu-ibu Cikukang satu hari itu 300.000 rupiah. Satu hari 300.000 cukup apa kebanyakan? 300.000 kakean. Berarti wong wadon Cikukang nggak bisa diajak kompromi. Nih ya, saya ngomong jatah belanja sampean satu hari 300.000. Aku lagi belani sampean Bu. Biar nanti sampai rumah jatah ibu belanjanya ditambahi. Kenyataannya orang kayak gue boro-boro ya. Ya udah, kalau 300.000 sehari kebanyakan, satu hari 100.000 cukup. Kurang. Ada yang kurang. Beginilah resiko kita bertanya sama ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri begitu emang. 300 kebanyakan, 100 kurang. Kenapa kurang 100.000? Oh iya, jajan bocah, bayar paketan online shop. Skincare. Oh, ada yang nggak pakai skincare? Kasihan. Jenengan Bu, kalau yang belum dapat jatah skincare, sampai rumah bilang begini sama suami. Ayang embeb, kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, ya istri sendiri dong dimodalin. Kenapa sih ibu rumah tangga perlu mengurus diri? Jeng Nabi sampai dawuh begini di dalam kitab Jam'us Shahir, ini hadis sahih. Jadi kalau kitab Jam'us Shahir itu kumpulan hadis-hadis sahih dari perawi-perawi yang terkenal ataupun tidak terkenal, tapi niki hadisnya sahih. Jeng Nabi dawuh di dalam hadis, Huslul ina wa toharul fana nurisani ghina. Sebab musabab rumah tangganan bisa cepet kaya raya itu huslul ina, ngasaih gerabah, nyuci piring. Nyuci piring sini nyebutnya naon? Gegeroh. Terima kasih ya penambahan kosakata bagi saya. Soalnya kalau saya itu pengajian, suami nggak ikut, pasti suami nanti tanya. Saya dimintai laporan. Suami saya pasti tanya, Ayang Embeb, ngaji sama orang Cikukang dapat apa? Gegeroh. Huslul ina, gegeroh. Watoharul fana, nyapu serambi rumah, yurisani ghina, itu menyebabkan cepat sugih. Ibu-ibu langsung pada ngebatin, ini mumpuni salah ngedalil ini mah. Karena di mana-mana yang namanya gegeroh mesti perempuan awewe, betul Bu? Tapi tenang, ini justru hadis untuk ngangkat harkat martabat ibu rumah tangga. Jauh sebelum wanita-wanita TikTok, ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro menyuarakan bahwa tidak mau punya suami yang patriarki. Apa itu suami patriarki? Suami yang karena dia merasa udah cari duit sampai rumah nggak mau megang pekerjaan rumah, dia ngakunya jadi raja karena udah kerja kepingnya diladenin, dilayanin. Itu namanya suami patriarki.
Ayah, suami begitu di sini, ayah. Ayah. Mangkat wonge, mangkat. Mangkat. Pecinya warna apa? Kalau begini Pak Camat, Pak DPR, Pak Kuwu nggak ada yang selamat. Kiai Aamber nggak selamat ini mah. Pak polisi ngebatin, untung saya nggak pakai peci. Jauh sebelum ada ungkapan suami patriarki, Nabi sudah ngangkat harkat martabat ibu rumah tangga dengan hadis Huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab cepet kaya raya adalah gegeroh, nyapu-nyapu serambi rumah. Ternyata Bu, konsep berumah tangga yang kepingin kaya kan gak cuman istri wungkul. Suami kepingin kaya, istri kepingin kaya, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Berarti kalau kepingin sugih bareng, maka gegero jangan cuman istri dong. Selama ini kita di Pulau Jawa, dari mulai dapur, sumur sampai jenengan loh yang bilang kasur ya. Nanti saya dikiranya saya yang ceramahnya vulgar, padahal cuma ngikut sampean. Sumur, dapur sampai kasur itu isinya pekerjaan aww. Bukti nyata, masak aww, gegeroh aww, ngurus rumah aww, yang meteng, yang melahirkan, nyusuin anak mertua. Kan udah perjanjian tadi. Kan jenengan yang ngasih clue ke saya, dapur, sumur, sampai kasur isinya pekerjaan itu Pak, nggak gajian. Maka sewaktu-waktu kalau suami, bapak-bapak, laki-laki kok ternyata di rumah nggak bisa ikut ngurus pekerjaan rumah tangga karena saking sayahnya, saking capeknya, udah cari maisha, kerja, cari duit, sampai rumah gak bantu pekerjaan ibu rumah, gak masalah. Yang penting kalau pulang dari pekerjaan minimal bikin hati na perempuan seneng lah. Bawain bakso sebungkus saja bikin seneng. Betul Ibu? Namanya perempuan gak cuman dapur, sumur, sampai kasur. Kambing mbak-mbek bunyi aja. Kadang-kadang perempuan aja mau pegang arit, cari rumput, ngerumput buat makanin mbekna. Betul Bu? Dilakonin kabeh. Sekali-kali istri ibu rumah tangga dikasih me time, ngurus dirinya sendiri. Sekali-kali lah istri diajak ke salon, bukan salon sound system, itu mah salon horek namanya mah, salon kecantikan Pak. Sekali-kali istri disuruh ngerawat dirinya, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kayak mobil? Nih Pak Lurah, Pak Kuwu, mobil 1 tahun gak diservis aja rodanya mengsol. Istri melahirkan sampai 7 kali, apa gak mengsol? Mengsol. Tapi kalau lihat bapak-bapak di Cikukang kok hideng-hideng kabeh. Jangan salah, hideng sama butek itu beda. Orang kulitnya hideng apalagi ketambahan tangannya kasar. Nabi mengatakan Allah paling suka tuh sama tangan kasar kulit hitam, tanda semakin bersih rezekina. Jadi nanti kalau jenengan salaman sama DPR kok halus, itu perlu dipertanyakan gajinya. Maaf ya, soalnya memang itu dawuh dari Nabi, Allah itu paling suka sama orang yang tangannya kapale kandel dan kulitnya hitam, tanda semakin dia rekam. Jadi bapak-bapak ini kulitnya hideng, itu karena memang kalau yang ahli wudhu kan cerah. Kalau beliau yang hideng juga ahli wudhu, tapi modelnya tayamum.
pakai debu. Enggak, maksudnya kalau lihat bapak-bapak kulitnya wae hideng nganter ibu ke salon kok kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Saya punya satu resep Pak, yang nggak usah repot-repot harus ke salon. Bahagiain istri itu simple, sekali-kalilah istri diajak ke toko emas. Diajak kemana ibu? Sekali di kemana ibu? Dibeliin perhiasan. Betul tuh kata Paku, lagi meriang dadak mari. Namanya istri hari ini udah nggak ada ya ibu rumah tangga pakai perhiasan dalam rangka pamer, udah nggak ada. Malah kadang-kadang pakai perhiasan nggak pernah. Perhiasan padahal tapi disimpan karena hari ini ibu-ibu pada bijaksana dan tahu hukum sehingga istri tahu punya perhiasan dalam rangka investasi masa depan alias tabungan darurat. Nyatanya suami nggak punya modal, anak lagi pada kuliah, si istri langsung ngebawain gelang Pak, digawa disit ngana didol. Ora apa-apa Pak, sing penting modalnya usahain jenengan ketutup, bocah-bocah tetap pada sanggup buat kuliah, buat mondok. Mana gelange kulo digawa disit maring toko mas didol maning mana wong wadon niku. Itu baru gelangnya, cincin semata wayangnya. Nyaeta cincin tunangan, cincin khidbah lamaran mau digadekkan terlebih dahulu asal suaminya modal usahanya tetap ada biar tetap ganteng di hadapan mertua. Betul Bu? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Saya nikah baru usia pernikahan 1 tahun 8 bulan mah cincin masih aman. Karena baru 1 tahun 8 bulan. Tanyakan yang udah berpuluh-puluh tahun rumah tangga. Coba lihat. Bu angkat tangannya. Alah babar belas orang ali-ali nih gue ya Allah. Angkat Mbah, angkat Bu. Ya Allah keriting. Keriting jentike ya Allah Gusti. Didol dingin maring pegadaian supaya apa? Nutup modal usaha suami. Ternyata memang seganteng-gantengnya pejabat wong lanang pasti ada tirakatnya seorang istri yang solehah. Tepuk tangan kanggo ibu-ibu rumah tangga. Perempuan tuh kalau masalah pengorbanan tirakat nomor 1. Jangankan hamilnya disebut tirakat, namanya perempuan Pak. Saya kasih tahu rahasia nih Pak. Oh ya, udah mulai ada angin, jadi kayaknya tendanya lah kayak. Berarti kemarin habis hujan. Oh ya alhamdulillah hari ini dikasih terang, nikmat nih. Tongane ampuh pancen ke panitia nih, tongane Kiai Aam, hatur nuhun ya Kiai Aam. Ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya wungkul. Tadi sampai mana? Oh iya. Istri tirakat, riadohnya istri itu jangankan puasanya seorang ibu rumah tangga. Terkadang ibu rumah tangga masak ikan kok ada yang gosong, yang sehat waras-waras nusai diberikan kepada anak dan suaminya, istrinya terima makan nu gosong. Betul ibu? Kemarin muncul konten katanya kalau begitu tidak mencintai dirinya sendiri. Punten. Kita seorang ibu rumah tangga udah dari zaman dulu kita makan yang bagian gosongnya. Nu sehat-sehat yang saya diberikan kepada anak dan suaminya itu bukan dalam rangka tidak mencintai dirinya sendiri. Tapi terkadang ada ibu yang meniatkan untuk mentirakati anaknya. Isora papalah yang sing tek mangan sing gosong bae. Sing apik-apik tek paring nakaro anak-anak. Dan anak-anak gone ngaji sekolah pinter. Ini disebut tirakat Bu. Kalau masalah pengorbanan istri mah nomor hiji tuh bapak-bapak wayahe nyarutang. Boncengin di sepeda motor, ajak ke toko emas, disuruh beli perhiasan sampai sana bapak-bapak bilang sama istri, ayang embeb. Ada bahasa yang lebih romantis ketimbang ayang embeb. Kalau 1 tahun 8 bulan mah masih luwes-luwes aja ayang embeb. Pengantin lawas. Pengantin bodol, pengantin butut, bodolan pengantin. Ada bahasa yang lebih romantis ketimbang ayang embeb bilangnya biunge bocah.
Ngomong dewek pating kerembut dewek saya rasanya mah. Biunge bocah ta milih mau cincin nu sekeong-keong kayak ku sindang sari ben perentol mangga milih. Nu anting-anting apa suweng, tahu suweng anting-anting apa suweng milih bu. Nu kalung-kalung nu rantai sepur mangga milih. Gelang nu keroncong-keroncongan milih mangga. Itu perempuan ibu rumah tangga diajak beli perhiasan walaupun cuma segram, rasa senengnya luar biasa seorang istri, sampai rumah langsung udar-udar sandal, ngaji pikirannya sono-sono. Jadi pantas pak kalau ibu rumah tangga dikasih jatah belanja 100.000 kurang skincare wifi. Jadi kalau 300 kebanyakan, 100 kurang, satu hari jatah belanja 200.000 cukup. 200.000 kali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta 200.000 ping 30 dina sebulan ke 6 juta Yusartina ngarep dewek ngitung banter salah. 200.000 jatah belanja harian kali 30 hari 6 juta. Jadi kalau ada warga di Kecamatan Banjarsari dalam 1 bulan pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Wong sugih tanggung jawabnya besar. Punten Pak DPR, Pak Camat, Pak Kuwu. Kalau DPR janganlah ku sekali-kali. Saya mau bertakon. Ini memang agak ranah privasi ya Pak Ku. Tapi bolehlah masyarakat sedikit tahu, apalagi baru 1 periode. Tadi ibu-ibu bilang jatah belanja sehari 200.000 kali 30 hari 6 juta itu sugih. Pak Kuwu, apakah di Kabupaten Ciamis Kuwu itu ada jatah bengkok? Gak ada. Ya Allah, pantesan belum balik modal. Gak aya bengkok? Gak aya? Oke, di luar jatah bengkok, maaf ya ranah privasi Pak Lurah, 1 bulan gaji kepala desa berapa? 3 juta. Ya Allah, padahal ibu-ibu jatah belanja sehari 200.000 kali 30 hari itu 1 bulan 6 juta disebut sugih. Kepala desa kelihatannya ganteng gagah jadi kades jadi kuwu, tapi proposal sumbangan sepirang-pirang, bangun masjid bangun musola, ini pengajian ikut patungan kuwuna. Kalau nggak ikut patungan wah dimarahin sama biting-bitingnya. Belum kondangan ya wala, jadi dari 3 juta itu masih kotor. Bersih gaji kepala desa paling cuma 1.500.000, betul Bu? Manggut-manggutnya banter banget kuwuna. Jadi kalau ibu-ibu aja 1 hari 200.000 kali 30 hari 6 juta dalam waktu sebulan dikatakan orang sugih. Kuwu bersih rezeki gaji cuma 1.500.000, berarti kan harusnya kuwunya yang nerima BLT sama PKH. Tapi bersyukur banget walaupun 1.500.000 baru bersih. Guru honorer 1 bulan 400.000. 1 bulan. Guru TK 1 bulan 200.000. Karena saya kebetulan di tanah kelahiran di Cilacap saya punya TK. Menujin Kiai Aam, TK saya rada unik. Saya ini Fatayat, saya ini orang NU. Tapi kebetulan TK saya Aisyah. Gara-garanya saya itu diberikan mandat oleh guru saya. Karena anak-anak pada ngajinya di masjid belum punya gedung TPQ sendiri waktu itu. Saya disuruh buat TPQ. Saya nggih Kiai, besok kalau ada rezeki saya mudah-mudahan bisa bangun TPQ. Saya beli tanah, saya bangun tanpa sepeser pun minta ke masyarakat. Niat saya baik supaya masyarakat nggak terlalu repot, tinggal nempatin doang gitu Bu. Tapi malah itu satu kesalahan saya. Jadi jenengan besok kalau kepingin bangun TPQ, bangun pondok, jangan 100%, walaupun jenengan mampu, jangan 100% harta jenengan. Harus diikutsertakan masyarakat supaya merasa saling memiliki. Setelah saya bangun sendiri itu TPQ,
mau saya pasrahin setanah-tanahnya ke masyarakat. Masyarakat bilang, silakan panggoni dewek, salah yang bangun dewek. Padahal udah saya pasrahkan, tapi ya memang namanya masyarakat ya Bu. Kadang niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Akhirnya saya pasrahkan ke ranting NU waktu itu. Dan waktu itu mungkin husnudon saya, ranting NU nggak terlalu merespon karena mungkin sedang sibuk. Saya berpikir positif saja lah. Yang terpenting niat saya sudah terlaksanakan apa yang jadi dawuh guru saya. Saya biarkan itu gedung. Akhirnya terbengkelai, datanglah Muhammadiyah dari Aisyah datang ke tempat saya. Mbak Mumpuni, saya dengar kabar ini gedung jenengan dipasrahkan ke masyarakat. Kami TK Aisyah kebanyakan murid kurang gedung. Bolehkah kami pinjam gedung panjenengan? Saya bayar listriknya nggak apa-apa. Saking bijaksananya, akhirnya saya musyawarah sama keluarga. Setelah musyawarah, saya sampaikan kepada TK Aisyah. Ngapunten Ibu, saya ini sekeluarga gel orang NU. Kampung saya 99,9% NU kabeh. Yang LDII cuma satu keluarga. Tapi punten, kalau TK-nya kok jadi TK Aisyah, saya ingin mengajukan syarat. Boleh ini gedung saya dijadikan TK Aisyah, tapi syaratnya gurunya tetap dari Muslimat NU dan yang diajarkan adalah Amaliyah NU. Saya ngasih syarat berat tuh Pak Camat waktu itu. Saya pikir Aisyah mau mundur, tapi maju banter dewek malah. Aisyah bilang begini, gak apa-apa Mbak Mumpuni. Itu malah saya, loh kok saya syaratnya berat saya Mbak Mumpuni, justru ini kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Karena di mana-mana pasti ada kabar NU kalau, ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Di mana-mana itu kabarnya NU sama Muhammadiyah nggak pernah akur. Cobalah sekali-kali kita bikin kolaborasi ini. Jadi saya pun ikhlas Mbak Mumpuni, TK-nya tetap Aisyah. Tapi amaliyah ajaran yang dipelajarannya adalah dari muslimat dan gurunya pun dari muslimat NU. Alhamdulillah sudah 6 tahun ini Pak Kiai Aam saya meluluskan anak-anak TK Aisyah beramaliyahkan NU. Modalnya moga-moga istiqomah Allahumma. Dan saya tahu sendiri guru TK itu ya Allah bayaran 1 bulan cuma 200.000 Bu. Padahal ya mulang anak TK itu susah banget. Saya pernah diundang ceramah nyeramain bocah TK, ya Allah baru salam bocah pating pecicil banget Bu, yakin baru salam Bu, ada yang rebutan wadah wedang lagi jambak-jambakan, ada yang salto sambil kayang jajal Bu. Saya bilang gini sama guru, nek Bu guru gimana saya mau ceramah, orang bocah pating pecicil lagi ceramai. Ini anak-anak dikondusifkan dulu baru saya bisa ceramah. Gurunya langsung maju tuh ambil alih keadaan. Di hadapan saya ibu gurunya bilang, anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh. Saya terus ngebatin, pawange iki mah. Senakal-nakalnya anak SMP udah bisa ngebedain mana yang gak boleh, mana yang boleh. Tapi anak TK sekolah Bu, ya Allah nangis yang diemin ya gurune, pipis di sekolah yang ngebokin ya gurune. Bocah rewel pun yang mendisiplinkan gurunya. Kok 1 bulan gajinya 200.000, tukang nyuci gegeroh ompreng MBG 1 bulan 3 juta. Tolong Pak DPR, saya nggak marahin jenengan, enggak Pak DPR. Saya pun tidak ada niat sedikit pun benci kepada pegawai MBG, enggak. Malah saya seneng adanya MBG itu yang tadinya pengangguran bisa ikut kerja. Ya enggak? Saya enggak benci sama pegawai MBG-nya. Cuma pemerintah Indonesia lagi sakit. Termasuk DPR yang barang gue. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat Pak DPR. Tolonglah kita nih, maaf ya. Kalau memang gaji MBG itu sampai tukang gegeroh 3 juta per bulan, punten ya, itu diambil dari dana pendidikan Pak DPR. Diambil dari dana pendidikan yang harusnya 1 bulan dana MBG seluruh Indonesia 1 bulan doang Bu. 1 bulan dana MBG itu sampai ratusan triliun.
untuk memakmurkan guru honorer seluruh Indonesia. Gak usah banyak-banyak lah, 1.700.000 per guru honorer itu bisa terlengkapi dari dana MBG 1 bulan tuh. Padahal tuh dari dana pendidikan. Ini bukan masalah pegawai MBG-nya, tapi punten maaf pemerintahnya yang sakit. Jadi Pak DPR nih khusus mungkin bisa nanti diatur ya. Maaf lah, kalau tukang cuci ompreng MBG 1 bulan 3 juta, kok guru honorer cuma 400.000? Ini satu penghinaan ini. Satu penghinaan. Bayangin ya, kita terakhir sekolah, jangan jauh-jauh ke kuliah, SMA itu berangkat pasti 6:30 pagi. Bayangin guru dari lulus sekolah sampai sekolah lagi, sampai ngajar dari jadi guru, mau angkatnya gasik terus bu. Ikut sekolah juga, ikut ngurus PR, belum menilai namanya murid-murid. Itu aja, kalau ada anak nakal di sekolah sekarang dibiarin sama guru. Bukan balas dendam, tapi hari ini ketika ada anak di sekolah kok nyalai aturan, ditegur sama guru, orang tuanya yang nggak terima. Akhirnya dibiarkanlah anak itu pada kelakuan sendiri-sendiri masing-masing. Karena apa? Kalau ditegur gurunya masuk penjara, gaji sepira ora, masuk penjara. Mau Indonesia emas gimana? Hari ini banyakin orang tua, kebanyakan orang tua nih maaf, hanya taunya bayar. Beda sama zaman dulu. Ketika zaman dulu ya bayar, orang tuanya juga ikut sekolah. Orang tua ikut sekolah gimana? Ketika anaknya mau sekolah, orang tuanya datang dulu ke rumah guru sambil ngebawa gula kopi teh. Bukan nyogok, akot ini namanya, pasrahan. Lagi jual beli barang aja kudu jelas akadnya, apalagi masrahin anak. Buat anak kok coba-coba. Zaman dulu orang tuanya lebih modern ketimbang zaman sekarang. Datang ke rumah guru, dipasrahin kepada gurunya. Pak guru, ini anak saya yang ngandung, saya melahirkan, saya yang menyusui, saya yang ngerawat, saya yang ngebiayain. Tapi kalau udah di sekolah disebut anak didik, didiklah anak saya sesuai peraturan sekolah. Kalau anak saya di sekolah nyalai aturan, selentik baik kupingnya. Anak saya nakal, tabok baik bokongnya. Karena saya punya prinsip, kalau anak saya di sekolahan mampu hormat sama gurunya, berarti saya orang tua udah sukses ngedidik anak saya. Orang tua zaman dulu gitu. Ketika si anak betulan nyalahin aturan, gak hormat sama guru, kena efek jerah, diselentik kupingnya sama guru, kok sampai rumah laporan sama orang tuanya. Orang tua zaman dulu gak mungkin ngebelain anaknya, malah nambahin, pantes ditabok kowe. Malah tambahin kan sambil megang sandal. Nakal mana kowe? Kowe ditabok nang sekolah karo gurune karena nakal kowe. Lagi nang omah be angel omongane, pantes nek masalah tabok. Nakal mana kowe? Nakal mana? Sehingga anak zaman dulu ada rasa segan kepada guru dan ada rasa hormat kepada orang tua. Tapi jangan zaman sekarang yang nggak usah Anda berharap demikian. Karena punten-punten maaf, hari ini orang tua nyekolahin anak taunya bayar. Katanya kalau semakin mahal semakin berkualitas sekolahnya. Akhirnya kalau anaknya bodoh yang disalahin gurunya, giliran anaknya pinter, orang tuanya dengan bangga ngucap, saha deui orang tuan, saha heula orang tuana. Begitu jawabannya. Maka akhirnya zaman sekarang bu, kalau ada anak kok di sekolah nyalai aturan, sampai kadang berani mendelik karo gurune nantang gelut sama gurune nantang single, sama gurunya dibiarin. Kenapa nggak ditegur? Ditegur malah masuk penjara, gaji nggak seberapa. Ini Indonesia sakit ini. Jadi maaf Pak DPR, mungkin kalau kebijakan daerah mungkin bisa lah. Jenengan mungkin sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harus membawa ya namanya nasib guru. Itu baru guru honorer. Guru TPQ bu, alah. Itu sesuai kebijakan yayasan sama orang tua wali santri. Kalau guru TPQ sampai menentukan gaji di demo karena orang tua se-Indonesia.
Makanya guru TPQ seringnya sarung hiji-hijina wungkul sampai ngelinting mentul-mentul kayak shock breaker motor. Kadang buat makan aja nggak ada. Maka kalau kuwu 1 bulan 3 juta, alhamdulillah. Guru honorer sebulan 400.000. Saya kemarin mau ditawarin supaya jadi supplier MBG, Pak Lurah, Pak Camat, Pak DPR. Saya diiming-imingi pendapatan bonusnya itu, walah 1 bulan katanya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Walaupun tapi ya memang nanam sahamnya minimal 100 juta. Saya diiming-imingi demikian. Tapi kebetulan saya ini kan sekarang bukan orang Cilacap, saya ikut suami. Segagah-gagahnya saya perempuan bisa ceramah, saya juga kepingin dapat surga lantaran ridho suami. Saya akhirnya hari ini titelnya jadi MC mengintili suami. Si mengintil sampai Temanggung sekarang. Makanya mobil platnya udah nggak R tapi AA. Jadi suami saya AA Fitroh. Saya dikasih pesan oleh guru saya dan guru dari suami saya. Saya ini mulai ceramah dari kelas 3 SD umur 8 tahun. Jadi sebelum jenengan lihat saya di Indosiar, saya memang udah biasa ceramah dan saya punya guru, saya juga punya orang tua yang telah mendidik saya. Jadi akhirnya oleh guru-guru Tegalrejo Magelang dari Ahlul Bait Khubah Khudori Tegalrejo Magelang itu bilang, walaupun suami kamu bisa ceramah, tapi jangan ceramah di panggung-panggung. Harus nemenin para santri. Kudu ada santri yang harus dibimbing langsung. Jadi nggak boleh dua-duanya naik panggung tuh nggak boleh. Jadi kadang kalau suami saya pas lagi ngikut saya ceramah, walaupun datang di pengajian nggak mau naik ke panggung. Bukan karena malu ataupun apa, ini adab. Jadi memang dauh dari guru nggak boleh ikut ceramah, jadi harus ada di pesantren. Kebetulan saya alhamdulillah dari infak sodakoh, dari panitia yang saya kumpul-kumpulin alhamdulillah memang sudah terbeli beberapa bidang tanah untuk memang buat pondok pesantren. Mohon doanya moga-moga lancar. Tapi ternyata sebelum dibangun suami saya itu dapat pasrahan pondok pesantren dari Pak Liknya paman suami yang 2024 baru pulang haji, umur pulang haji baru 7 hari, kepundut sedo wafat gara-gara penyakit batu ginjal. Akhirnya pondok pesantrennya itu karena santrinya lumayan banyak, ada SMP-nya sekalian dipasrahkan ke mertua saya, Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Usman Ridho. Ini cilik tonggos begini, mantu kiai. Baru kali ini saya ceramah geli sendiri. Akhirnya dipasrahkanlah ke mertua saya karena anaknya almarhum pamannya suami itu masih 19 tahun. Walaupun masih di pondok yang ngapalin Quran tapi masih 19 tahun, perempuan-perempuan anaknya. Akhirnya memang dipasrahkan ke mertua saya, ada sekaligus SMP-nya. Saya tahu sendiri Bu, guru SMP apalagi honorer. Jangankan untuk bergaya duduk di kafe, buat beli bayar seragam guru aja nggak mampu Bu. Betul. Maka saya ini kemarin ditawari supaya jadi supplier MBG, saya angkat tangan, nggak mau saya. Karena mending ketimbang buat MBG, saya harus memperjuangkan gaji guru honorer yang agak lumayan lah. Ngapunten sangat, guru honorer 400.000, guru TK 200.000, DPR RI 110 juta. Kudu DPR Romli beda. DPR RI agak mirip Romli sama RI. Depan R belakang I. Guru honorer 1 bulan 200.000. Guru DPR 1 bulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng. Guru TK sebulan 200.000, DPR RI 1 bulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Kuwu 1 bulan 3 juta. Kos-kosannya DPR RI tunjangan per bulan 50 juta. Kos-kosan kayak ngap? Nggak iri nggak. Cuma ini adalah satu peringatan. Hari ini Indonesia khususnya jenengan
Ayo yang penting golet sing halal Bu. Dari masyarakat dan masyarakat yang gotong royong Pak Camat. Karena zakat itu terikat haul dan nisab, infak itu terkait keadaan dan kemampuan, tapi sodakoh tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ayo yang senang sodakoh, yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, yang rada sugih, setengah sugih, sugih separuh. Setengah sugi kan sugi separuh Bu DPR. Yang sugi separuh, hayu yang suka sodakoh. Sampai ada ungkapan wa khairul sodakoh linafdil hayah. Sebaik-baiknya sodakoh linafdil hayah, yang bisa buat nyambung nyawa. Punten maaf kalau di sini ada yang bukan NU. Orang NU itu terkenal dengan bentar-bentar selamatan, bentar-bentar selamatan. Selamatan di sini nyebutnya naon? Ngariung. Ngariung. Bentar-bentar ngariung, bentar-bentar ngariung. Beli tanah ngariung, beli motor, bangun rumah, anaknya nikah, mantunya kereneng, kereneng deui, kereneng, kereneh. Maaf ya, sebenarnya namanya nasi berkat ngariung gitu-gitu aja dari zaman dulu. Malah kadang-kadang kalau disesuaikan dengan lidah anak zaman sekarang gak nyambung. Lidah anak zaman sekarang kalau nggak seblak gak enak. Akhirnya kadang-kadang nasi berkat itu basi dimakan ayam, tapi kan ayamnya jadi hidup. Tetap konsepnya wa khairul sodaqah linafdil hayah. Ternyata sebagus-bagusnya sodako linafdil hayah, buat nyambung nyawa. Yang nggak punya nasi tumpeng, nggak bikin ayam ingkung. Di sini ayah ayam ingkung tuh. Ayah, kalau ayam ingkung sarua nggak sama ayam bekakak? Beda. Ayam ingkung, nasi tumpeng itu cuma makna filosofi. Filosofinya nasi tumpeng itu bunder bawahna, lancip pucukna. Bunder bawah, hidup itu tiap hari melingkar muter. Sholat, ibadah, cari uang, cari rezeki, cari jodoh, cari ilmu, serawung sama tetangga, ke cari ibadah, itu tiap hari begitu doang. Tapi walaupun tiap hari muter, lancip tuh pucuknya punceng jadinya. Lancip pucuknya tumpeng, madep ke luhur. Itu dalam rangka cari ridhonya Gusti Allah. Jadi tiap hari muter tuh dalam rangka cari ridhonya Gusti Allah. Makanya jodohnya nasi tumpeng ayam ingkung. Ayam ingkung eta ayam nu sikile ditekuk. Di sini ayam ingkungnya sikilnya ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Yang selonjor berarti semutan. Gak usah ditekuk gak apa-apa. Santai aja, saya nggak nyindir sampean mah. Langsung cepet-cepet ditekuk. Gak usah ditekuk, orang jenengan bukan ayam ingkung. Ayam ingkung sikilnya ditekuk itu gambarin wong lagi sujud. Jadi tiap hari muter di dunia cari ridhonya Gusti itu. Jadi kalau ada orang bikin ngariungan berarti ya, bikin acara ngariungan, itu orang-orang yang biasa ahli sholat. Lah bikin ngariung kok nggak sholat, itu salah konsep. Ngapain buat ngariung? Ngariung itu kan pengingat hidup di dunia cari ridho Gusti Allah ya sholat. Akhirnya dibuatlah sodako bentuknya nasi tumpeng ayam ingkung. Yang hari ini alah riweuh bikin nasi tumpeng ayam ingkung mah diganti mentahan sekarang. Sarwa kayak di sini sami nasi tumpengnya diganti beras mentah. Beas mentah, ayam kecap, minyak goreng, gula kopi teh. Ayam ingkungnya diganti jadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Boleh. Kan niatnya wa khairu sodako linafdil haya. Sebagus-bagusnya sodako buat nyambung nyawa. Sampai yang gak punya nasi tumpeng, gak punya harta untuk sodakoan. Hanya di agama Islam sodakoh paling murah. Sampai Nabi bersabda, wajahi akhika adalah laka sodakoh.
senyumnya jenengan ke saudarane panjenengan sodako. Jadi nggak punya harta, nggak punya banda, nggak punya jabatan buat sodako, nyengir. Asal nggak sama tiang listrik ketemu nyengir, nggak usah, malah berabe. Aya naon baca mat aya naon. Oh, budak beletik nangis. Tenan naon ibu, namanya cerik merik. Cerik, oh tenan naon, namanya anak kan begitu bu. Rewel dikit nangis, panas dikit nangis, ngantuk nangis, pingin jajan nangis. Yang penting kalau ada anak nangis di tengah-tengah umum, orang umum tuh nggak usah ikut campur. Ada ibu naiki, kadang-kadang kalau ada anak nangis, kadang tetangganya ikut campur. Bocah rewel, tanji. Gimana budaknya mau langsung diem, orang tetangganya aja sewot. Tenan naon ibu, atur nuhun ya anak-anak kita yang hari ini diajak ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baik lagi sekolah, lagi kuliah, lagi mondok, lagi cari jodoh, lagi cari pekerjaan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Jadi anak yang soleh-soleh KB, bisa mensyafaati orang tuanya. Allahumma. Unik nih, orang tua nggak bisa mensyafaati anak, tapi anak bisa mensyafaati orang tua. Syafaat itu pertolongan. Jadi anak itu bisa nolong orang tuanya. Makanya kenapa walaupun udah disuruh sekolah harus ngaji. Karena yang akan menolong orang tua itu anak. Makanya di dunia ini kita orang tua gak boleh nuntut. Anak harus jadi pejabat, harus kerja. Kasih bekal dulu. Bisa sekolah, bisa ngaji. Soalnya semakin kita tua nanti semakin sadar. Ternyata anak walaupun sekolah tinggi, anak banyak, maka rumah tangganan cuma 2 orang. Mbah Kakung sama Mbah Putri. Mbah Kakung di sini nyebutnya naon? Kaki, aki sama nini. Soalnya apa? Wong tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan durung bisa ngerumat orang tua hiji. Betul? Nyatanya lah Bapak Ibu. Orang tua itu paling seneng anak sehat kabeh. Idul Fitri pulang aja rasanya seneng banget lihat anak pada kumpul. 500. Bu, nih saya kemarin gajian udah lah Bu.